Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Diomsari Pasaribu. Saya dari Regular C, Stambuk 2023. Saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, jadi saya memiliki tugas dari mata kuliah Kurikulum Buku dan Teks dengan dosen pengampu Ibu Lasena Syalagan MPD. Nah, jadi tugas saya itu adalah mereview atau mengulas kembali mengenai 11 kurikulum yang terdapat di Indonesia. Nah, jadi saya akan menganalisis, saya akan memberitahu teman-teman mengenai 11 kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama kali itu yaitu ada kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum pertama kali di Indonesia, yaitu kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka, setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum peralihan. Nah, kurikulum peralihan dari kurikulum Belanda, kolonial Belanda, menjadi kurikulum Indonesia. Nah, jadi dalam kurikulum ini masih bisa dikatakan banyak sekali nilai-nilai bahkan pengaruh-pengaruh dari Belanda, dan kurikulum ini dibentuk untuk mengganti sistem kolonial Belanda yang ada di Indonesia tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini dibentuk untuk lebih menekankan pada peraturan sekolah menengah. Nah, landasan pengembangannya ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 507 Ayat 3, yaitu pada masa lampau sekolah menengah dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah ke bawah. Nah, kurikulum ini dibentuk untuk membentuk manusia atau membentuk peserta didik yang susila dan cakap dalam berwarga negara. Nah, di dalam kurikulum ini, guru juga berperan penting dalam membuat atau membantu peserta didik untuk menjadi cakap dalam berwarga negara. Nah, jadi guru di sini mengajarkan mereka untuk mengenalkan mereka mengenai etika, moral, dan nilai-nilai yang berlaku pada masa itu. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1964, yaitu disebut juga sebagai kurikulum kencana pendidikan, yaitu terjadi perubahan besar-besaran karena Indonesia sudah merdeka. Nah, jadi pada kurikulum ini mereka membuat perubahan besar-besaran karena Indonesia itu sudah merdeka. Jadi mereka ingin peserta didik itu mengetahui bahwa mereka sudah merdeka, bahwa mereka sudah bebas, dan menekankan pada karakter manusia, karakter peserta didik itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Dasar pengembangannya yaitu mengenai agama, pendidikan, dan budaya. Nah, tujuannya ini untuk membentuk manusia berjiwa Pancasila, kecerdasan tinggi, dan moral yang bagus. Nah, jadi peserta didik itu dibentuk oleh guru, diajarkan oleh guru untuk memiliki kecerdasan yang tinggi dan moral yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini disebut juga sebagai kurikulum yang modern. Nah, karena pada kurikulum ini sudah terdapat teknologi-teknologi modern. Nah, jadi pengajarannya juga sudah mulai mengikuti teknologi yang berlaku, sudah mengikuti zaman. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Nah, tujuan dari kurikulum ini mengacu pada meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air terhadap cinta tanah air dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi peserta didik di kurikulum ini diajarkan untuk takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecerdasan, memiliki keterampilan, mengembangkan keterampilannya, dan cinta terhadap tanah airnya. Dan itu semuanya diajarkan oleh guru. Nah, jadi di dalam kurikulum ini, bahkan di kurikulum lain juga, guru itu sangat berperan penting. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Nah, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, jadi kurikulum ini memiliki tujuan yaitu membentuk pendidikan yang relevan dan mengembangkan aspek apa saja yang harus dikembangkan pada setiap peserta didik. Nah, jadi di dalam kurikulum ini guru itu seperti mengembangkan setiap aspek yang ada pada peserta didik, entah itu aspek kognitif kah,
Misalnya dari peserta didik itu memiliki aspek kognitif dari dirinya sendiri. Nah, itu jadinya guru membantu peserta didik tersebut untuk mengembangkan aspek tersebut yang ada dalam dirinya. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Disebut juga sebagai kurikulum berbasis kompetensi dan landasannya itu atau disebut juga sebagai KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu guru aktif dan peka terhadap lingkungan. Nah, guru itu harus peka terhadap lingkungannya, terhadap peserta didik, terhadap lingkungan sekolah. Nah, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2005, yaitu landasannya KTSP, tidak terlepas dari nilai budaya. Nah, jadi kurikulum ini masih menganut atau masih mempelajari mengembangkan mengenai perkembangan budaya atau nilai budaya. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013, yaitu kurikulum ini menggunakan landasan Yudiris, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuannya itu untuk mempersiapkan manusia, mempersiapkan peserta didik agar dapat memiliki kemampuan sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, inovatif, dan kreatif. Nah, jadi pada kurikulum ini, peserta didik itu diarahkan untuk menjadi peserta didik yang inovatif, produktif, dan kreatif. Nah, yang terakhir yaitu ada kurikulum merdeka. Nah, menurut Bapak Menteri kita, pendidikan di kurikulum merdeka ini merupakan perbaikan dari pada masa COVID. Nah, di masa COVID itu seperti pendidikannya kurang atau menurun. Nah, jadi dibuatnya kurikulum ini untuk memperbaiki pendidikan di masa COVID atau pendidikan di masa sebelumnya. Nah, jadi kurikulum ini memiliki penerapan yaitu membebaskan siswa untuk memilih minatnya sendiri. Nah, jadi ketika siswa itu memiliki minat di berbagai bidang, contohnya seperti ada siswa yang memiliki minat di bagian membaca. Nah, siswa itu dibebaskan untuk memilih atau memiliki minat atau mengambil minatnya sendiri. Tapi itu semua juga tidak lepas dari bimbingan seorang guru. Nah, jadi ketika siswa mengambil minatnya sendiri, guru tetap juga mengarahkan siswa tersebut. Jadi siswa tersebut tetap diarahkan dan sesuai dengan pendidikan yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya 11 penjelasan mengenai kurikulum. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi pendengar. Saya ucapkan terima kasih.